Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk penilaian saham yang dipegang selamanya. Model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Formulanya, rumusnya PO sama dengan D dibagi per KS. Contoh kasus, suatu saham membayar dividen yang konstan sebesar Rp200 per tahun. Saham yang dipegang selamanya. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut jika tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut 20%. Jawabnya tadi PO D per KS. D-nya berapa? 200. Masukkan 200. KS-nya tadi 20%. 20% berarti 0,2. Masukkan 0,2. 200 dibagi 0,2. 1000. 2. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayar dividen yang tumbuh sehingga dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang dianggap konstan. Formulanya PO D1 dibagi KS dikurang G. Contoh kasus, suatu saham membayarkan dividen sebesar Rp200 per tahun. Kemudian saham diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 5%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawab PO D1. Nah, D1 dividennya 200. Nah, masukkan 200. KS keuntungan yang disyaratkan 20% berarti 0,2. Ya. Atau ditulis 20%-nya boleh 20%. Ditulis 0,2 boleh? Boleh. Lalu G tingkat pertumbuhannya 5%. 5% atau 0,05. Ya. Langsung aja turunkan 200-nya. 20% dikurang 5%. 15%. 15% itu sama dengan 0,15. Jadi 15 dibagi 100. Ya. Didapat hasilnya 1.333,3 rupiah. 3. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Contoh kasus, misalkan suatu saham mempunyai tingkat pertumbuhan dividen 15% selama 5 tahun pertama. Kemudian dividen tumbuh 5% selamanya. Tahun ini membayar dividen sebesar Rp200. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Berapa harga yang pantas? Jawaban tahap pertama, hitung pertumbuhan present value 5 tahun pertama 15%.
Tahap kedua, hitung pertumbuhan present value 6 tahun dan seterusnya. 5%. Jawab, dividen awalnya itu D0 ya, 200. Lalu dividen tahun pertama D1, D0 dikali 1 tambah 0,15. 0,15 itu kita lihat di atas. Nah, tingkat pertumbuhan dividen ya, 15% selama 5 tahun. Berarti 0,15. Nah, ini dia. D0-nya 200 dividen ditambah 1 plus 0,15. 1,15 pangkat 1 karena pangkat 1 tidak ditulis aja. Jadi 200 kali 1,15 didapat 230. Dividen tahun kedua D0, D0-nya 200, 1 plus 0,15 pangkat 2. Berarti 1,15 pangkat 2. 1,15 dikali 1,15 didapat 1,32. Berarti dikalikan nih 200 dikali 1,32 didapat 265. Dividen tahun ketiga D0 tadi 200 1 plus 0,15 pangkat 3. Nah, maka Anda kalikan dulu nih. 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15. Ada 3 kali ya. Didapat 1,52. 200 dikali 1,52 304. D keempat, dividen tahun keempat D0 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Nah, karena tahun keempat. Ya, berarti tinggal kamu kalikan 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15. 1,75. Nah, tinggal dikalikan 200. Nah, hasilnya 350. D5-nya D0 1 plus 0,15 pangkat 5. Nah, itu hasilnya 2,01 kali 200. 402. D6-nya 402. Yang ini, yang D5 ya, yang ini D5 dikali 1 ditambah 0,05. Udah beda ya, karena tadi 5%, kita lihat di atas. Nah, ini 5%. Tahun ke-6-nya 5%. Ya, tahun ke-6-nya 5%. Berarti tadi pangkatnya pangkat 1 karena dia yang 0,05-nya itu hanya setahun. Jadi dapat 402 dikali 1,05. 422. Lalu cari present value dari D1 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5. 230. Ini yang D1-nya. Nah, ini. Dibagi 1 plus 0,2 tadi ya.
dari 20%. Nah, ini tingkat keuntungan yang diisyaratkan 20%. Pangkat 1 karena D1. Lalu D2-nya tahun kedua 265, yang ini per 1 tambah 0,2 pangkat 2. Lalu yang ketiga D3 yang ini 304 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3. Lalu yang keempat 350 ini 350 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 4. Lalu yang kelima 402 ini dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5. Lalu nanti Anda cari dulu ya. Contoh misalnya yang 1 ditambah 0,2 jadi 1,2 pangkat 1 Anda cari dulu. Lalu yang pangkat 2 Anda cari dulu berapa, lalu dibagi ya. Nah, yang ini langsung di sini langsung aja di sini dia. Hasilnya langsung. Nah. Didapat dari mana? Didapatnya dari langsung kalau misalnya tadi 192 ini ya, berarti 230 dibagi 1,02. Selanjutnya begitu, jangan lupa yang bawahnya dipangkatkan dulu dia bila dia pangkat 2, 3, seterusnya sampai 5. Nah, ini di totalnya 882. Nah, P5 D6 dibagi KS min G. D6-nya 422, yang ini KS-nya 0,2 dikurang 0,05. Nah, didapat 2813,3. Lalu kita cari PFP5 2813,3 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5. Didapat langsung di sini hasilnya dapat 1131. Sehingga harga sahamnya, nah, Anda tambahkan present value dari D1, D2, D3, D4, D5. Nah, ini yang tadi yang nilainya ini 882. Nah, ditambah present value P yang kelima. Ini dia. Nah, ini. Nah, hasilnya 2013. Terima kasih.